Pernahkah kamu menyadari sebuah ironi besar, di mana kita menghabiskan 12 tahun, 144 bulan, dan ribuan jam hanya untuk duduk dan menghafalkan sebuah rumus, menghafalkan ratusan rumus, menghafalkan ratusan mata pelajaran, yang dimana ketika kita lulus dan dihadapkan sebuah secari kertas bernama ijazah, seringkali terlintas pertanyaan dalam pikiran kita. Sebenarnya gue ini bisa apa sih? Faktanya, data dari PPS menyebutkan bahwa penyumbang pengangguran terbesar di negara kita ini adalah dari lulusan SMA dan SMK. Jutaan anak muda terdidik tapi tidak terserap oleh dunia nyata. Usaha mereka selama belasan tahun sia-sia karena mereka tidak menguntungkan diri mereka sendiri. Kita sering menyalahkan sebuah sistem, menyalahkan kurikulum, dan bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana jika saya bilang masalah ini sudah terjawab sampai akar-akarnya oleh seorang pemikir besar 600 tahun lalu? Hari ini saya akan membahas sebuah rahasia pendidikan dari abad ke-14 atau sebelumnya, yang ironisnya adalah jawaban paling relevan untuk kurikulum yang kita jalani sekarang ini. Mari berkenalan dengan Ibnu Khaldun. Beliau tidak hanya seorang tokoh sejarah, tapi juga seorang sosiolog pragmatis. Dalam kitabnya Muqaddimah, beliau mengkritik keras terhadap sistem pendidikan yang hanya berhenti pada ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu alat adalah ilmu yang sifatnya sebagai pengantar. Sederhananya begini, bayangkan kamu menghabiskan 6 tahun untuk belajar bahasa Inggris. Kamu bisa grammar, kamu bisa tahu past tense, present tense. Itu semua adalah alat. Tapi ketika kamu dihadapkan oleh seorang bule, kamu kaku dan gak bisa ngomong. Kamu menghabiskan puluhan tahun untuk belajar alat, tapi lupa untuk tujuannya, yaitu ngomong, menyampaikan pesan dengan bahasa Inggris. Hal yang sama terjadi pada sebuah agama dan hukum, di mana kita sering memperdebatkan mana yang benar, saling menyalahkan, sehingga kita lupa tujuan utamanya, yaitu membangun kesadaran, kedamaian, dan mensejahterakan masyarakat. Ibnu Khaldun pernah bilang, jangan habiskan waktumu untuk ilmu alat hanya untuk berdebat. Fokuslah pada tujuannya. Dari sini lahir sebuah prinsip pertama, yaitu pendidikan harus pragmatis, harus ada gunanya. Ibnu Khaldun pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat menohok. Kemampuan seseorang mencerminkan nilai mereka. Di dalam dunia nyata, masyarakat tidak peduli dengan berapa banyak nilai ujian nasional kamu. Mereka hanya peduli skill apa yang bisa kamu tawarkan untuk memecahkan masalah mereka. Sederhananya begini, misal kamu ingin menjadi sebuah public speaker atau komunikator. Dunia tidak akan mengetes kamu hanya sebatas menjawab soal apa pengertian komunikasi. Tapi dunia akan melihat kamu ketika kamu mulai berdiri, memegang mic, dan mengeluarkan kata-kata, dan melihat apakah ada audiens yang tergerak dengan kata-katamu. Itulah nilai pragmatis. Harus ada manfaat, tidak hanya sebatas angan-angan. Kamu belajar, harus ada dampak manfaatnya kepada orang lain. Oke, aku ingin punya skill nyata, tapi mulainya dari mana? Nah, disinilah Ibnu Khaldun mengajarkan kita sebuah teori bernama Tadarruj, belajar secara bertahap. Ini adalah tamparan keras bagi kita yang sering belajar pakai sistem kabut semalam. Beliau tahu betul tentang kapasitas otak manusia yang sangatlah terbatas. Tidak bisa copy-paste seperti halnya file dipindahkan ke flash disk dalam hitungan sekejap. Ilmu itu harus diulang-ulang, dibiasakan sampai menjadi refleks. Kita ambil contoh nyata dari skill yang sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini, yaitu editing. Kita tidak bisa kok di hari pertama ngedit, kita langsung pengen bisa color grading seperti film Hollywood dan membuat bentuk 3D gitu. Nggak bisa, malah ujung-ujungnya otak kita hang dan menutup laptop kita selamanya gitu. Nah, disinilah Tadarruj mengajarkan belajar itu bertahap, dari lini ke lini, dikit demi sedikit. Misal kamu pengen ngedit, ya kamu belajar dulu cara memotong klipnya,
cara menyambungkan. Nah, setelah itu kalau kamu belajar selama 7 hari, sampai mahir, sampai hafal shortcut-nya, baru nanti lanjut ke memasang sound effect atau musik gitu. Nah, kalau udah bisa memasang itu, nanti baru kamu bisa lanjut ke yang lain dulu. Nah, di sini kamu akan belajar mengubah pengetahuan menjadi sebuah keterampilan. Dan sekarang kita sampai pada puncak pemikirannya Ibnu Khaldun, yaitu tentang teori kontinuitas. Inilah rahasia agar kamu bisa belajar dengan lebih cepat dan sempurna. Jawabannya adalah jangan pisah-pisahkan ilmu itu. Kita seringkali disiksa oleh sistem. Jam 7 belajar bahasa Indonesia, jam 8 belajar matematika, jam 9 belajar sosiologi. Seolah-olah semua itu hidup di alam yang berbeda. Tapi pada realitasnya, kita hidup di dunia nyata yang tidak bekerja dengan demikian. Coba ingat kembali ketika kamu mendapatkan sebuah proyek yang kamu sukai. Misalnya kembali ke editing. Semuanya berawal dari ketertarikan. Kamu ingin membuat video dokumenter yang keren. Tanpa kamu sadari, kamu telah telah mempraktekkan teori-teori yang diajarkan di kelas. Semua mata pelajaran di kelas. Misalnya kamu membuat sebuah skrip, membuat alur cerita. Tanpa sengaja kamu belajar bahasa. Dan kamu menghitung frame rate per detik dan juga menyamakan beat musik dalam sebuah potongan video. Itu belajar matematika. Dan jika ada kru atau ada narasumber yang diwawancarai, kamu di situ belajar sosiologi dan ilmu komunikasi. Inilah esensi dari sebuah pendidikan yang merdeka. Berawal dari sebuah project, ketika kamu punya tujuan yang jelas, kamu akan melakukan apapun itu untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Bagaimanapun caranya, kamu akan belajar rumus matematika, kamu akan belajar ilmu komunikasi. Yang penting kamu bisa menyelesaikan proyek kamu. Di sini membuktikan bahwa belajar bukan lagi paksaan, tapi soal kebutuhan. Ibnu Khaldun menyadarkan kepada kita bahwa pendidikan tidak hanya mencetak robot penghafal, tapi mengubah potensi manusia menjadi sebuah karya nyata. Hukum, rumus, dan materi-materi itu adalah pagar agar kita tidak aur-auran. Tapi pagar itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah perjalanan itu sendiri. Bagaimana kita bisa hidup mandiri dan berdampak kepada yang lain. Jadi setelah kita duduk belasan tahun di bangku sekolah, mari kita tanyakan pertanyaan sederhana ini. Sebenarnya belajar itu untuk apa?